Selamat siang pemirsa, jumpa lagi dengan kami Kabar Satu Nusantara. Inilah berita selengkapnya. Nasabah salah satu koperasi di Cilacap didampingi pengacaranya mendatangi kantor koperasi KSU Cilacap untuk meminta pertanggungjawaban pihak koperasi lantaran para nasabah merasa tertipu oleh koperasi tersebut. Kalau menurut Pak Bing, secara hukum kita sebenarnya sudah buat, Pak. Ya. Satu, sudah ada penetapan dari pengadilan. Ya. Yang kedua, sudah ada surat barang. Yang ketiga, SPK juga sudah resmi turun, ya, Pak. Tapi mengingat di sini karena warga itu juga memang korban, ya, Pak. Ya, betul. Kita juga ada toleransi daripada nanti malah ada kesalahpahaman yang tidak diinginkan, ya, Pak. Jadi kita putuskan kita ini untuk berhenti tidak apa-apa. Nanti sambil nunggu penyelesaian masalah ini. Siap. Ya, kita sih saya sebagai kuasa hukum dari para korban ini, Pak Ismail, ya, yang kebetulan Pak Ismail kan utusan dari operator, ya. Iya. Ya, kita mengharapkan kalau bisa, ya, saya sudah menyampaikan ke mereka, jangan dulu ditahan, tapi kemauan, ya. Iya. Karena mereka ini punya hak. Iya. Karena uang mereka ini masuk ke asli motor. Dulu awalnya di sini tempatnya, ya, Pak, ya, tempatnya di sini, ya, sehingga mereka itu bisa menyampaikan ke Pak Ismail seperti mereka. Iya, betul. Itu ya Bapak Ibu, ya. Harapan kita kan uangnya cepat kembali lah. Ya. Berarti tadi Pak Ismail langsung laporan ke Pak Didi. Iya. Marilah kita ikuti telekonferensi dengan salah satu pengacara para nasabah yang merasa tertipu. Ya, selamat siang, Pak. Halo. Selamat siang, Bapak. Ya, mohon maaf, Pak, terkait. Ya, halo, selamat siang juga, Bapak. Ya, terkait dengan ini yang permasalahan yang sedang Bapak tangani, ini permasalahan apa ya, Pak? Itu permasalahan arisan motor. Namanya arisan motor Cilacap. Oh ya. Terus untuk nama perusahaan sendiri apa itu, Pak? Itu PT Asli Motor. Kronologisnya seperti apa, Pak? Kronologisnya itu korban atau kalian saya itu saat itu mereka ikut arisan dengan sistem menabung tiap bulan sebesar 200.000 selama 5 tahun. Iya, terus, Pak? Setelah sudah menabung 5 tahun itu, dengan jangka waktu mereka lah mau meminta hak mereka, yaitu motor. Jadi menabungnya itu nantinya dapat motor gitu ya awalnya, Pak? Menabungnya itu nanti dapatnya motor ketika sudah melunasi semuanya. Ya. Kurang lebih itu nasabahnya ada berapa, Pak, yang dirugikan, Pak? Itu nasabahnya kurang lebih 1.500 orang. Itu rata-rata per orangnya berapa, Pak? Itu nominalnya yang mereka sudah tabung, Pak? Per orangnya itu kerugian ada yang 10 juta dan ada yang 20 juta, ada yang 50 juta. Oh, itu sudah berapa lama, Pak, mereka menjadi nasabah itu, Pak? Itu selama 5 tahun. Oh, 5 tahun, Pak, ya. Dari 1.500 orang itu belum ada yang direalisasi dikasih motor atau memang sudah ada beberapa orang, Pak? Ketika saya menyampaikan ke mereka belum ada yang dapat sama sekali. Jadi berarti ini unsurnya penipuan dan penggelapan. Penggelapan, ya. Gini, Pak, ya. Bapak selaku pengacara warga yang sedang ada masalah. Para korban. Iya, korban, pengacara korban. Itu ya. Selama 1 tahun ini sudah sejauh mana menangani kasus ini, Pak? Ini saya sudah melaporkan ke pihak Polres Cilacap pada bulan Januari tahun 2020. Ya. Bersama para korban. Ya.
yang ditangani oleh unit 1 Polres Cilacap. Ya. Terus kita audiensi dengan Bupati. Ya. Untuk meminta bantuan supaya permasalahan ini bisa dijembatani kepada pihak perusahaan. Namun dari pihak Bupati lewat Dinas UMKM, ya, saat itu tahun 2020, tapi tanggalnya aku lupa ya. Ya. Sudah memilih oleh Dinas UMKM itu kita datang ke kantor Klaten, kantor pusatnya di Klaten ini. Ya. Lanjut. Ya. Dari direkturnya itu Pak Purnomo Budi Santoso tidak, bahwa dia bertanggung jawab. Halo Pak. Ya, halo. Ya, lanjut Pak. Jelas nggak? Jelas. Pak Purnomonya gimana Pak? Pak Purnomo sebagai direkturnya. Pak Purnomo itu Direktur PT Asli Motor Cilacap. Ketika kita menanyakan bagaimana Pak tanggung jawab Bapak terhadap kalian saya sebagai korban arisan motor Cilacap, Ya. Dia nggak bisa menjawab apa-apa. Oh ya. Kalau mohon maaf, Akhirnya kalau Bapak Purnomo sendiri itu alamatnya mana Pak? Di Klaten. Kalau nama alamat lengkapnya ini, yang penting Klaten lah, Oh, dekat Klaten. alun-alun. Ya. Ya. Klaten. Terus apa harapan para korban ini, harapannya seperti apa sebetulnya Pak? Harapan para korban ini supaya uang mereka itu kembali. Kalau misalnya nggak ada uang kembali, ya motor dikasihkan. Oh, kayak gitu ya Pak ya. Nah itu Gitu. terakhir tadi hari ini para nasabah yang menjadi korban itu mendatangi kantor yang di Cilacap ya Pak? Betul. Menanyakan Itu ketemu terkait- siapa Pak di situ Pak? Pihak dari perusahaan siapa namanya? Itu dari perusahaan nggak ada sama sekali. Oh, nggak ada sama sekali, Pak. Justru kedatangan para korban itu menanyakan pengambilan aset itu, kenapa aset itu diambil sementara uang kami ini belum dikembalikan. Nah, setelah kita menanyakan, itu orang dari pembeli aset yang diutus oleh orator. Oh ya. Berarti bukan dari yang orang diutus perusahaan oleh- Bapak ya? Bukan, itu dari pembeli aset asli motor yang telah dipelitkan oleh oleh Pengadilan Niaga, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga Semarang Ya. pada bulan Juli tahun 2020. Ya. Nah, sehingga dari putusan tersebut, dari orator, Pengadilan Niaga memerintahkan orator supaya aset dari PT Asli Motor itu dijual. Ya. Itu Tapi pemberitahuan kepada gimana? Perjanjian terakhir yang antara nasabah atau si korban ini dengan pihak perusahaan itu apa perjanjian terakhir yang dijanjikan oleh pihak perusahaan Pak? Yang dijanjikan saat itu, tapi belum dikuasakan ke saya, tapi dijanjikan bahwa nanti akan dikembalikanlah uang-uang mereka ini, tapi hanya janji-janji saja, tidak ada fakta yang telah terbukti, nggak ada janji-janji manis untuk mengulur-ulur waktu. Oke Pak, terima kasih. Demikian pemirsa, keterangan dari pengacara para nasabah yang merasa menjadi korban oleh salah satu koperasi. Demikian yang dapat kami sampaikan, Kabar 1 Nusantara melaporkan.